Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Yutelufiani dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin memaparkan rangkuman Islam disiplin ilmu kesehatan, materi 1 sampai 6. Materi pertama, Islamisasi ilmu kesehatan. Nadif Alatas. Islamisasi ilmu, menurut Nadif Alatas, adalah pembebasan manusia dari mitologi, magic, animisme, serta pemikiran barat. Pada tahun 1961, Wicca konsisten Islam sebagai pandangan hidup. Pada tahun 1983, Wicca deklarasi ISK atau Islamisasi Islam dan Kampus, saat Rektor Prof. A.M. Saifuddin yang juga salah satu menteri di zaman Pak Habibie. Pada tahun 1997, Kongres Umat Islam di Mekah dipelopori Prof. Nadif Alatas, dicetuskan Islamisasi Sains. Gerakan Islamisasi. Gerakan Islamisasi dirancang dengan 3 pilar, dimotori oleh Dr. Muhammad Nasir, Perdana Menteri pertama di zaman Soekarno. Memadukan kampus, masjid, dan pesantren. Integrasi 3 pilar tadi menjadi percontohan di Indonesia. Gerakan ini diawali oleh Wicca. Hasil ISK telah banyak memberi manfaat untuk dunia kampus dan masyarakat. Salah satu produknya adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia. Bank ini adalah pelopor bank syariah di Indonesia. Diresmikan saat masa jabatan Presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto. Di UIK, Islam dijadikan roh segala jurusan. Apapun jurusannya, pasti ditanamkan nilai Islam di dalamnya. Dari jurusan ekonomi, kesehatan, maupun teknik. Semua dilandasi agama Islam. Tujuan Islamisasi ilmu. Pemikiran sekulerisasi Barat membuat agama dipisahkan oleh sains, karena mereka hanya memakai nalar logika saja, dan memisahkan agama dengan segala bidang ilmu. Tujuannya agar manusia terpecah atau parsial dalam berpikir. Tujuan Islamisasi ilmu adalah menyeimbangkan ilmu dan agama, agar dunia dan akhirat seimbang. Ilmu dengan agama dan agama dengan ilmu, agar bisa bahagia dunia dan akhirat. Islamisasi ilmu ranahnya sains alam ataupun sains. Yang pertama, alam. Terdiri dari fisika, biologi, kedokteran, dan lain-lain. Yang kedua, ada sosial, yang terdiri dari sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Dan yang terakhir ada humanoria, yang berisi tentang filsafat, bahasa, dan sejarah. Islamisasi ilmu kesehatan. Dengan islamisasi keilmuan, bahwa agama tidak dipisahkan oleh sains. Segala ilmu harus menyebutkan Bismi Rabbik, karena semua alam diciptakan oleh Allah. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah, bukan menciptakan dirinya sendiri. Dalam Islam, ilmu tidak netral, tetapi ada nilai-nilai, seperti alam. Bahwa alam tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi Allah menciptakannya. Berbeda dengan ilmu barat, bahwa alam menciptakan dirinya sendiri. Kehidupan barat hanya mengenal realistis dan kebenaran, tidak dikenal konsep akhirat dan konsep wahyu. Sedangkan Islamisasi ilmu memasukkan unsur-unsur Islam di bidang ilmu tersebut. Kesehatan hanya tidak tentang cukup dengan gizi dan istirahat saja, tetapi kebersihan jiwanya, kesabaran, dan kejujuran. Tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi batinnya juga perlu diperhatikan. Pengobatan juga harus diiringi oleh doa dan tawakal, agar ada nilai Islam di dalamnya. Agar memandang penyakit tidak hanya karena beberapa faktor duniawi, tetapi perlu ditekankan kemungkinan disebabkan hubungan dengan Maha Kuasa kurang baik, atau mungkin hubungan dengan manusia kurang baik yang membuat penyakit hati. Materi kedua ada personal hygiene dalam Islam.
Dalam Islam menganjurkan dan memberikan solusi untuk kebersihan diri, baik secara fisik maupun psikis. Tujuan kebersihan diri tidak hanya membersihkan fisik, tapi lebih ke toharoh suci, sehingga siap untuk sholat suci dari najis dan hadas. Kebersihan diri juga menjauhkan dari segala bentuk penyakit psikis seperti sombong dan lain-lain. Berbeda dengan Barat, yang hanya memandang kebersihan dari fisik, dari sisi fisik saja atau duniawi. Berbeda dengan Islam yang secara komprehensif, dari mulai jiwa, raga, serta sosial. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Islam adalah agama paling bersih dan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah kebersihan diri. Tingkatan najis dalam Islam ada 3. Yang pertama ada najis mukhafafah, najis bayi laki-laki yang masih minum ASI. Yang kedua ada najis sedang, yaitu najis mutawasitoh, seperti kotoran manusia. Yang ketiga ada najis mughaladoh, ini adalah najis berat, seperti air liur anjing dan babi. Dicuci 7 kali menggunakan tanah. Kebersihan yang bersifat rohani adalah mensucikan diri dari penyakit iri dengki, sombong, tidak malas. Karena manusia terlahir fitrah, sehingga Islam itu tidak hanya bersih, tetapi bersih dan suci, menyebabkan hubungan manusia dengan Allah menjadi sah. Yang pertama itu, wudhu minimal 5 kali sehari. Yang kedua, menjaga kebersihan pakaian. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan. Yang keempat, menjaga kebersihan rambut. Yang kelima, menjaga kebersihan diri, yaitu contohnya seperti mandi. Yang keenam, kitan, cukur bulu kemaluan, ketiak, potong kuku, dan mencukur kumis. Yang ketujuh, membersihkan hidung. Yang kedelapan, ada menjaga kebersihan tangan. Yang kesembilan, ada menjaga kebersihan perut. Yang kesepuluh, ada menjaga kebersihan gigi. Dan yang terakhir, 11, ada menjaga kebersihan sumber air. Materi 3. Konsep sehat sakit dalam perspektif Islam. Di dalam Islam sendiri, ketika melihat konsep sehat ini, bahwa sehat itu tidak hanya pilihan dari aspek fisik saja, tapi juga dilihat dari aspek batin atau aspek rukiahnya. Maka di dalam Islam, istilah yang ditunjukkan untuk makna sehat itu ditunjukkan dalam istilah asihah yang bersifat fisik, biologis, tanpa fisik, dan alfiah bersifat mental, spiritual, atau mental psikologis. Islam melihat kesehatan secara lahir dan batin, maka disebut sehat walafiat. Sisi kesehatan dilihat dari pedoman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang bersifat universal mencakup semua aspek dan fleksibel. Oleh karena itu, ketika orang menjaga kesehatan, Islam lebih menekankan pada aspek-aspek yang bisa menjaga pada diri baik secara jasad dan secara rohani. Pada surat Al-Mudathir ayat 4 dan 5. Dan pakaian kamu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Pakaian itu menunjukkan sisi lahiriah atau sisi jasmaniah. Dari sisi jasmani harus bersih. Bersih itu identik dengan sehat, sehat secara fisik. Untuk apa orang fisiknya sehat dan badannya bersih, tetapi masih bergantung kepada berhala yang menuhankan selain Allah. Sehingga kalau orang bertauhid, itu sehat secara fisik, mental, dan akidah. Berbeda jika orang punya gantungan selain Allah, maka secara psikis seperti orang bingung, dan secara mental seperti rapuh. Islam memerintahkan bahwa dalam masalah ibadah, Islam mempertimbangkan masalah kesehatan jasmani dan rohani, sehingga ibadah itu sehat. Ibadah secara sehat itu secara pertengahan, ketika melaksanakannya tidak berlebih-lebihan. Makanya ketika seseorang beribadah secara berlebih-lebihan dan merusak fisiknya, maka itu tidak dilarang di dalam Islam. Ada satu istilah dalam ilmu kesehatan Islam, yaitu puasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Ini terbukti secara medis. Sehat adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah agar sehat walafiat.
Tidak ada karunia yang lebih besar setelah orang diberikan keimanan, kecuali dia diberikan sehat walafiat. Karena jika orang sehat akan produktif di dalam beramal. Sehat itu dimensinya bukan hanya duniawi, tetapi juga di akhirat. Jangan dibayangkan sehat secara fisik dan psikis, tetapi jangkauan di akhirat. Konsep sakit di dalam Islam bukan hanya sakit fisik, tetapi dalam perspektif Islam ada juga sakit jiwa atau sakit di dalam hati manusia. Sakit itu ada dua. Yang pertama itu sakit di dalam hati. Orang sirik, munafik, iri, ria. Yang kedua itu sakit dari sisi badan. Sakit yang secara mental atau sakit yang bersemayam dalam hati manusia, penyebab utamanya adalah keraguan-raguan. Penyakit-penyakit yang bersifat psikis itu nanti akan kebawa, berpengaruh kepada penyakit yang sifatnya fisik. Diagnosa fisik, diagnosa penyakit di dalam Islam mencakup penyakit badan, jasmani atau fisik, dan penyakit yang sifatnya mental atau psikis. Ketika sakit, kita harus berusaha berikhtiar. Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat cocok dengan penyakitnya, insya Allah dengan izin Allah sembuh. Allah tidak akan meletakkan suatu penyakit jika tidak ada obatnya. Materi ketiga, ada kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan dalam Islam dan masalah kesehatan lingkungan dengan perspektif Islam berarti kita sedang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan juga dengan faktor lingkungan dan jumlah manusianya. Kesehatan lingkungan merupakan suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia dan juga lingkungan yang sehat antara manusia dan lingkungan sama-sama melakukan timbal balik dalam rangka mencapai suatu kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua yang ada pada benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan juga perilaku manusia. Hal ini berperan sebagai orang yang memiliki perilaku yang beradab terhadap lingkungan. Tentunya, lingkungan juga menjadi sehat dan harmonis, tidak terjadi pencemaran. Kesehatan lingkungan mencangkup bagaimana lingkungan hidup tetap termasuk di dalamnya, bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan tentang masalah ekologi, ekosistem yang toksikologi, AMDAL, dan pencemaran. Masalah tentang lingkungan hidup ini seperti seorang yang Allah turunkan untuk memakmurkan bumi dan tidak mungkin terpisah dari yang namanya lingkungan. Jika seseorang muslim menepati kedudukannya yang strategis dalam masalah kesehatan lingkungan ini, setiap muslim disebut oleh Allah sebagai khalifah dan manusia sebagai khalifah di bumi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia ini sebagai khalifah di bumi. Sehingga Allah melarang keras bagi manusia ketika manusia itu melakukan kerusakan di muka bumi dan seisinya. Allah memberikan peringatan kepada manusia, janganlah sekali-sekali membuat kerusakan alam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164, Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, selisih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia tebarkan bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Masalah kesehatan lingkungan dalam Islam juga mengajarkan mencintai budaya hidup yang bersih. Bahkan, hidup yang bersih tidak hanya sekedar hati suci, tetapi Islam juga melihat lingkungan dari perspektif suci, mulia dalam teknik sucinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang tobat dan juga orang-orang yang jauh dari hal-hal yang najis, kotor, dan juga bersuci diri dengan taubat dan segala dosa. Jadi lahir Islam itu adalah sempurna secara lahiriah maupun secara batiniah.
Kemudian kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam bahwa tidak ada bahwa tidak hanya 7 cara menjaga kesehatan, tapi ini adalah kita setelah melakukan kesalahan sosial dan harapan kita bukan kepada manusia, tapi harapan kita dalam surganya. Berkaitan dengan perspektif berikutnya, menjaga kesehatan lingkungan itu adalah bagian dari keimanan atau kebersihan itu adalah yang pertama adalah menghilangkan gangguan dari jalannya aktivitas kita. Yang kedua, mencintai menjaga kesehatan lingkungan itu sedekah. Mencapai lingkungan sehat melalui pengendalian faktor lingkungan fisik dan mempunyai dampak merusak perkembangan fisik dan kelangsungan hidup manusia. Karena memang penting juga ya, sebagian penyimbangan ekosistem juga penyatuan fisik. Materi selanjutnya tentang kesehatan nutrisi dalam perspektif Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satunya yaitu masalah nutrisi. Islam mengatur umatnya untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, halal, thayyibah. Halal haramnya harus jelas. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang aturan makan dan minum. Potongan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Ada juga pada potongan surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal, serta dalam jumlah yang seimbang, dan dikonsumsinya dengan cara yang baik. Seseorang akan disebut hamba Allah yang baik jika salah satunya adalah ketika dia menggunakan segala sesuatunya tidak isrok, berlebih-lebihan, dan tidak terlalu kikir atau pelit. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Berbagai jenis kelompok makanan yang mengandung karbohidrat dapat berasal dari serealia, dan umbi-umbian. Sumber vitamin dan mineral dapat berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan sumber protein berasal dari lauk hewani dan nabati, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Ternyata Al-Quran sudah lebih dahulu mengaji prinsip gizi seimbang tersebut. Ayat-ayat Al-Quran telah menyebutkan berbagai jenis kelompok makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan juga lemak. Tanaman gandum dan biji-bijian yang termasuk dalam kelompok pangan serealia mengandung sumber karbohidrat. Kedua itu ada buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Itu juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu buah anggur, pisang, kurma, tin, zaitun, dan delima. Yang ketiga ada sumber pangan hewani, yang banyak mengandung protein. Ini juga disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, yaitu daging, seafood, dan susu. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang daging adalah Quran Surat Al-An'am ayat 142-144, Surat Al-Maidah ayat 1, serta Surat Yasin ayat 72 yang berbunyi, "Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan." Sementara itu, Quran Surat Fatir ayat 12 menjabarkan tentang makanan laut, sedangkan susu ditulis dalam Surat An-Nahl ayat 66. Berdasarkan ayat-ayat di atas, Al-Quran telah menyebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran, daging, makanan laut, susu, kacang-kacangan, hingga rempah-rempah. Hal ini sesuai dengan teori gizi seimbang,
di mana tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh secara sempurna, kecuali pada ASI atau air susu ibu untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Namun, Allah pun telah memerintahkan umatnya untuk tidak makan secara berlebih-lebihan, yang berarti juga sesuai dengan konsep gizi seimbang. Proporsi makanan yang sesuai, dalam jumlah yang cukup, tidak berlebih-lebihan, dan dilakukan secara teratur. Materi selanjutnya adalah ada karakteristik ilmu kesehatan. Kesehatan dalam Islam memiliki ciri khas, yaitu yang pertama, ilmu kesehatan Islam lebih menekankan pada aspek pencegahan atau preventif daripada pengobatan atau kuratif. Ilmu kesehatan berupaya menumbuhkan kehidupan yang sehat dengan menerapkan pola hidup yang sehat, sederhana, tidak berlebihan, menjauhkan diri dari makanan dan minuman yang haram, tidak memforsir diri terlalu berlebihan, rajin olahraga, memelihara kesehatan lebih baik dan penting daripada pengobatan. Yang kedua ada ilmu kesehatan Islam berbasis kepada penelitian ilmiah yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Tidak hanya berdasarkan pada ilmiah dan akurat, tapi berdasarkan wahyu dan berlandaskan Al-Quran tentang konsep masalah kesehatan. Al-Quran nama dan sifatnya adalah asyifa, artinya sebagai penyembuh baik yang sifatnya fisik maupun mental. Pengobatan tradisional banyak yang sifatnya takhayul dan turun-temurun, sehingga tidak menyehatkan malah menyesatkan. Yang ketiga ada karakter ilmu kesehatan Islam adalah holistik, yaitu didasarkan pada pandangan secara menyeluruh dan tidak parsial. Yang keempat ada karakter ilmu kesehatan Islam menekankan pola hidup sehat, sederhana, dan seimbang. Dalam keseharian kita, harus dilihat dari sisi kehalalannya, apakah halalan thayyiban atau tidak, serta seberapa banyak yang mengonsumsi, apakah sesuai ajaran Islam atau dengan berlebihan atau mubazir yang mudah memicu banyak penyakit. Yang kelima ada nilai ihsan bagi manusia. Ihsan ada di dalam proses. Manusia bisa menyempurnakan kesehatannya dengan mengelola makanannya sesuai anjuran Islam. Seperti menyembelih binatang harus sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya binatang tidak dipukul atau dibuat tersiksa terlebih dahulu sebelum disembelih. Yang keenam ada mempertimbangkan halal dan haram. Dilihat apakah halal atau tidak makanan atau minuman dari cara mendapatkannya, sumbernya, bahannya, dan hasilnya. Dalam Islam, keseharian manusia tetap harus membawa nilai agama, sehingga harus melibatkan halal dan haram. Jika halal bisa digunakan dan haram wajib ditinggalkan. Yang ketujuh, mempertimbangkan maslahat atau manfaat, baik yang sifatnya maslahat daruriyah atau pokok, yaitu kebutuhan hajat dan kepentingan manusia. Maslahat hajiyah, yaitu pelengkap segala hal yang menghindarkan dan tekanan yang menghantui manusia. Serta maslahat tasyniyah, yaitu penghias atau penyempurna dari maslahat hajiyah. Pertimbangan dalam ilmu kesehatan itu harus selalu melihat maslahatnya. Tanpa itu akan terjadi mudarat atau kerusakan. Sekian materi yang saya rangkum dari materi 1 sampai 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.